Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Sandi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1, tugas besar analisis deret waktu tahun akademik 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang mengangkat topik analisis deret waktu harga saham BMRI. Sebelum kami masuk ke topik utama, sebelumnya izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami berisikan 4 anggota. Yang pertama yaitu Haikal Aulia Alfargani dengan NIM 101230111, Dedi Chandra Jati atau saya sendiri 101230113, Nathanael Syahyadi 108230025, dan Tiffany Amanda Revalina dengan NIM 108230332. Sebelum masuk ke dalam hasil dari analisis deret waktu harga saham BMRI, kami akan membahas terlebih dahulu latar belakang mengapa kami mengangkat topik tersebut. Hal ini berangkat dari pasar saham. Pasar saham adalah tempat di mana saham perusahaan publik diperdagangkan. Pasar saham saat ini diibaratkan sebagai barometer perekonomian nasional, sehingga memprediksi indeks pasar saham secara akurat sangat penting bagi investor untuk menghindari resiko dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Salah satu emiten terbesar di Bursa Efek Indonesia adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode saham BMRI. Sebagai bank komersial dengan skala aset yang sangat besar, kinerja keuangan Bank Mandiri tergolong stabil dan terus meningkat dari tahun ke tahun, menjadikannya sebagai salah satu saham blue chip pilihan utama para investor. Melihat posisi strategis tersebut, melakukan forecasting dengan pemanfaatan model Sarima dan Garch untuk menangani sifat volatilitas terhadap saham BMRI menjadi topik yang sangat relevan dan penting. Forecasting dapat membantu investor memahami tren harga saham BMRI di masa mendatang, mengantisipasi risiko pasar, serta menyusun strategi investasi yang lebih optimal. Lalu, tujuan kami melakukan forecasting saham BMRI adalah untuk dapat memprediksi ramalan PT Bank Mandiri Persero Tbk 10 hari ke depan berdasarkan hasil pemanfaatan model deret waktu yang mempertimbangkan perubahan variasi secara dinamis seperti Arch dan Garch. Memberikan simpulan mengenai keputusan terbaik untuk para investor dapat memberikan, menarik, mempertahankan sahamnya pada PT Bank Mandiri. Data yang digunakan dalam penelitian kami adalah data harga saham PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan kode saham BMRI. Data yang dikumpulkan ini mencakup harga penutupan harian saham dalam periode 1 tahun, yaitu dari tanggal 27 Mei 2024 hingga 27 Mei 2025. Sumber data kami peroleh dari situs investing.com versi Indonesia dengan total sebanyak 240 entry saham. Selanjutnya akan dibahas mengenai teori dasar yang mendasari penelitian kami. Ada 7 teori dasar yang akan dibahas, yaitu model deret waktu, model heteroskedastis, ARIMA, Arch dan Garch, metode Box-Jenskin, uji diagnostik, dan juga forecasting. Pertama ada model deret waktu. Model deret waktu adalah model yang digunakan untuk menganalisis data yang tercatat secara berurutan terhadap waktu. Setiap observasi dipengaruhi juga oleh observasi-observasi sebelumnya. Nah, model ini digunakan untuk menangkap pola-pola yang ada dalam data dan juga untuk melakukan peramalan untuk kemudian harinya. Pada model deret waktu ada yang dinamakan dengan model heteroskedastis. Model ini terjadi ketika variansi residual atau galat dalam model tidak konstan. Hal ini umumnya terjadi pada data keuangan, yang mana fluktuasi nilai antara data keuangan itu sangat dipengaruhi oleh volatilitas yang berubah-ubah. Variansi atau galat yang tidak konstan ini dapat diatasi dengan model Arch dan Garch. Selanjutnya akan dibahas mengenai ARIMA. ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average adalah model deret waktu yang digunakan untuk data non-stasioner atau yang memiliki tren ataupun pola tertentu. Secara umum, model ARIMA dituliskan sebagai model ARIMA PDQ, dengan P adalah order AR, D jumlah diferensi, Q order MA. Untuk persamaan ARMA PQ atau ARIMA yang tidak dilakukan diferensi adalah sebagai berikut ini. Ini adalah komponen untuk MA dan juga ini komponen untuk AR. Selanjutnya akan dibahas mengenai Arch dan Garch.
Model arch dan Gatch digunakan untuk memodelkan variansi residual yang berubah seiring waktu dalam data deret waktu. Model ini memungkinkan pemodelan volatilitas yang bergantung pada informasi masa lalu. Model Archie sendiri adalah model yang memodelkan variansi kondisional sebagai fungsi linear dari kuadrat return masa lalu. RT di sini adalah return. Sedangkan model Garch-P adalah perluasan dari model Arch yang menyempurnakan model Arch. Model Garch menambahkan komponen autoregresif untuk variansi kondisional, sehingga memungkinkan volatilitas saat ini dipengaruhi oleh volatilitas masa lalu. Bisa dilihat bahwa pada model Arch hanya dipengaruhi oleh return, sedangkan pada model Garch dipengaruhi oleh return dan juga volatilitasnya sendiri di masa lalu. Selanjutnya, dalam menganalisis dari waktu dilakukan metodologi Box-Jensen. Metodologi Box-Jensen adalah suatu pendekatan iteratif yang mana dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu identifikasi model, estimasi parameter, dan juga pemeriksaan diagnostik. Pada identifikasi model, dilakukan pengecekan kestasionalitas dari data awal sendiri yang belum dilakukan apa-apa. Hal ini dapat dilakukan melalui ADF test. Jika ternyata ditemukan bahwa data tersebut tidak stasioner, dilakukan transformasi yang diperlukan seperti differencing atau transformasi log ataupun transformasi box-box. Kemudian setelah kita membuat data tersebut menjadi stasioner, kita menentukan orde model ARIMA PDQ-nya melalui plot ACF dan PACF. Pertimbangkan juga SARIMA apabila ada pola musiman dalam data yang kita analisis. Setelah identifikasi model, kita lakukan estimasi parameter dari model yang kita dapatkan. Hal ini dapat kita lakukan melalui uji maksimum likelihood estimation atau MLE. Kemudian kita menguji apakah parameter tersebut signifikan atau tidak terhadap model kita, terhadap data kita. Hal ini dapat kita cek melalui tabel T atau T statistik. Setelah kita mendapatkan beberapa model yang sekiranya cocok, kita bandingkan kebaikan setiap model dengan AIC atau BIC. Setelah kita mendapatkan satu model yang kita rasa sangat cocok, kita harus mengecek diagnostik model. Kita harus memenuhi asumsi bahwa residual itu harus white noise. White noise di sini terdiri dari tiga yang harus dipenuhi, yaitu bebas autokorelasi, normal, dan juga homoskedastis atau variansinya konstan. Jika setelah kita dapat pemeriksaan diagnostik model ada asumsi yang tidak dipenuhi, maka proses dibilang gagal dan harus dilakukan identifikasi model baru dari awal, lalu dilakukan lagi proses dari awal hingga akhirnya, sehingga disebut juga sebagai pendekatan iteratif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam melakukan analisis data waktu, kita harus menguji diagnostik dari model yang kita peroleh. Uji diagnostik bertujuan untuk memastikan bahwa model yang kita bangun telah memenuhi semua asumsi yang mendasari suatu model yang bagus, yaitu residual harus bersifat white noise, yaitu bebas autokorelasi, normal, dan juga homoskedastis. Untuk mengecek autokorelasi, kita dapat memeriksaannya melalui plot ACF residual, dan juga mengujinya melewat uji L-Jung-Box. Pada uji ini, hipotesis yang kita punya adalah H0 tidak ada autokorelasi. Sehingga jika kita mendapatkan p-value lebih dari 0,05, artinya H0 tidak ditolak, yang mana menandakan bahwa tidak ada autokorelasi dari residual kita. Kemudian kita juga harus mengecek normalitas residual. Untuk mengecek normalitas residual, kita dapat melakukan beberapa uji, mulai dari uji Zarquebera, Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, ataupun membuat uji plot. Untuk prosedurnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk uji normalitas residual, melalui uji Zarquebera, Shapiro-Wilk, dan juga Anderson-Darling, kita menggunakan hipotesis di mana H0 adalah residual berdistribusi normal. Selanjutnya, kita juga harus mengecek apakah variansi dari residual itu konstan atau tidak, atau mengecek homoskedastisitas. Untuk mengecek hal ini, kita dapat menggunakan uji ARCH, yaitu dengan cara kita meregresikan residual kuadrat Craig-nya. Jika ternyata koefisien regresi kita signifikan,
maka dapat terdeteksi adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya, setelah kita menemukan suatu model yang cocok dengan data melalui uji diagnostik tersebut, kita dapat melakukan forecasting atau memperkirakan nilai masa depan berdasarkan pola-pola historis yang kita telah dapatkan sebelumnya. Untuk metode ARIMA, kita memprediksi nilai rata-rata min secara rekursif dari observasi dan era masa lalu. Sedangkan untuk metode GARCH, kita memprediksi min dan variansi bersyarat. Hal ini penting untuk menganalisis resiko dan volatilitas. Setelah kita mendapatkan data-data forecasting atau perkiraan nilai masa depan, kita dapat menilai akurasi dari nilai-nilai tersebut dengan beberapa pengukuran seperti root mean square error dan juga mean absolute error yang kami gunakan di analisis kami kali ini. Untuk perumusannya sendiri dapat dilihat pada slide berikut. Setelah kita mengecek nilainya, nilai forecastingnya, kita juga harus membuat interval kepercayaan dari si nilai itu sendiri. Untuk ARIMA, interval kepercayaannya dihitung berdasarkan distribusi error normal, sedangkan untuk GARCH, kita memperhitungkan variansi yang dinamis. Untuk model GARCH, sangat cocok untuk data keuangan yang volatil, seperti data yang kami gunakan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagian prosedur kerja atau alur kerja dari pemodelan dari waktu yang kamu kami lakukan. Jadi, alur kerja atau langkah kerja yang pertama itu tentunya adalah mencari data yang hendak dianalisis dan dimodelkan, di mana kamu kami memilih data harga saham Bank Mandiri di tanggal 27 Mei 2024 hingga 27 Mei 2025. Kemudian setelah mendapatkan data yang diinginkan, data diunduh ke dalam format Excel worksheet atau dalam format CSV. Kemudian setelah itu kita buka file run markdown baru di software R dan setelah itu kita tuliskan library yang dibutuhkan untuk pemrograman seperti library untuk membaca file Excel dan CSV, library untuk mengubah data menjadi time series, library untuk membuat plot grafik, library untuk melakukan uji ADS dan uji ADF dan berbagai library lainnya yang dibutuhkan dalam pemrograman pemodelan deret waktu ini. Jadi tampak begini. Ini adalah library-nya. Ini library-library yang kami gunakan. Kemudian setelah itu, langkah berikutnya adalah memanggil data dengan mengimport data ke file R Markdown, kemudian membuat plot data dan summary data di bagian harga close saham atau di Excel itu adalah harga terakhir saham untuk meninjau apakah data berdistribusi secara acak di sekitar rata atau tidak. Kemudian setelah itu data diubah menjadi dalam format time series, kemudian dibuat plot ACF data untuk meninjau apakah data antar leg saling berkorelasi kuat atau tidak. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan uji ADF untuk menguji kestasionarian data. Dari uji ADF yang telah kami lakukan di data harga saham Bank Mandiri ini, didapatkan bahwa ternyata data yang diperoleh itu tidak stasioner, maka perlu dilakukan diferensiasi logaritma pada data. Kemudian setelah itu lakukan kembali uji ADF pada data yang telah didiferensiasi logaritma tadi untuk memeriksa kestasionarian data yang telah didiferensiasi. Nah, setelah kami lakukan diferensiasi logaritma pada data harga saham Bank Mandiri tadi, didapatkan bahwa ternyata data telah stasioner. Sehingga data yang akan digunakan untuk dimodelkan berikutnya adalah data hasil diferensiasi logaritma tadi atau data log return dari harga saham Bank Mandiri selama 1 tahun. Nah, setelah data telah stasioner, hasil diferensiasi tadi, pecah data yang telah didiferensiasi menjadi data train dan data validation dengan rasio 80:20 dari seluruh anggota data. Kemudian setelah itu, buat base model menggunakan data train dengan menggunakan RMSE atau root mean square error dan MAE atau mean absolute error. Setelah itu, gunakan fungsi auto arima di software RStudio untuk menentukan model arima bagi data train secara otomatis. Setelah itu, gunakan model arima yang otomatis tadi dari fungsi auto arima untuk melakukan forecasting. Setelah melakukan forecasting, tinjau hasil dari forecastnya. Apakah hasil forecastnya itu mengikuti pola data sebelumnya atau cenderung hanya berupa garis datar. Setelah itu, jangan lupa juga untuk memeriksa residual dari model apakah memenuhi asumsi residual, yaitu residual berdistribusi normal dengan rataan 0, kemudian residual saling bebas, dan apakah variansi dari residual itu konstan atau tidak. Jika residual dari model tidak memenuhi seluruh asumsi tersebut, yang mana residual dari model tadi setelah kami coba memang tidak memenuhi seluruh asumsi tersebut, maka lakukan uji efek heteroskedastis bersyarat pada data residual.
Pengujian adanya efek heteroskedasis bersyarat pada data residual ini dilakukan dengan menggunakan box test, yaitu pertama-tama untuk menguji apakah residual yang dikuadratkan itu saling bebas atau tidak, dan arch test untuk menguji apakah ada efek heteroskedasis bersyarat pada data atau tidak. Pada data ini didapatkan bahwa ternyata arch test memberikan hasil bahwa terdapat efek heteroskedasis bersyarat pada data residual. Maka data residual selanjutnya akan dimodelkan dengan menggunakan model GARCH-PQ. Next, kita tinjau plot ACF dan PACF dari residual yang dikuadratkan untuk memperoleh order P dan Q yang memungkinkan untuk menjadi kandidat model GARCH. Pada data ini, pada data residual harga saham Bank Mandiri ini yang telah diferensiasi tadi, beberapa kandidat model GARCH yang akan diuji adalah GARCH 11, GARCH 21, dan GARCH 22. Kemudian kita gunakan fungsi summary pada tiap model GARCH yang diuji untuk memperoleh nilai AIC dari setiap model dan untuk melihat juga signifikansi parameter dalam setiap model. Karena kan model yang akan kita gunakan itu seharusnya adalah model yang memiliki nilai AIC terkecil dan model yang dimana semua parameternya itu tuh, semua koefisien parameternya itu harus signifikan. Nah, dari pengujian tadi, dari fungsi summary tadi, kami memilih model yang akan digunakan itu adalah model eh, GARCH 11 karena model GARCH 11 ini ternyata memiliki nilai AIC yang tidak jauh berbeda dengan nilai AIC terkecil, di mana setelah kami melakukan uji, memang kalau tidak salah itu model yang memiliki nilai AIC terkecil adalah model GARCH 21, tetapi pada model GARCH 21 itu terdapat parameter yang tidak bernilai signifikan di taraf signifikansi 5%. Sementara di GARCH 11, nilai AIC-nya tidak berbeda jauh dengan nilai AIC dari model GARCH 21, tetapi semua parameter di model GARCH 11 ini signifikan, sehingga kami memilih model GARCH 11 untuk memodelkan residual dari waktu ini. Kemudian setelah mendapatkan model GARCH 11, kita gabungkan model GARCH 11 dengan model ARIMA biasa per data. Model ARIMA biasa yang dipilih ini adalah model ARIMA 101 karena semua parameter pada model tersebut telah teruji signifikan kecuali untuk interceptnya. Kemudian gunakan fungsi summary untuk memeriksa signifikansi parameter model gabungan pada taraf signifikansi 5%. Pada gabungan model ARIMA 101 dan GARCH 101 ini diperoleh bahwa semua parameter model sudah signifikan kecuali untuk parameter intercept dan omega. Kemudian setelah itu kita lakukan forecasting dengan model gabungan tersebut dan periksa hasilnya apakah hasil forecast dari model gabungan tersebut sudah memenuhi seperti bahwa data sebelumnya, tinjau selang kepercayaan hasil forecastingnya gitu ya, dan tinjau apakah nilai forecastingnya itu berbeda-beda atau tidak. Dimana setelah kami tinjau semua itu ternyata memang hasil forecastnya kami rasa sudah cukup baik dan didapatkan model GARCH 11 dan model ARIMA 101 ini sebagai model gabungan yang digunakan dalam pemodelan data dari waktu di kelompok kami. Selanjutnya, masuk ke hasil analisis. Tahapan analisis pertama yaitu exploratory data analysis. Pada tahapan ini, kami akan mencari deskripsi data harga saham BMRI yang disajikan dalam bentuk seri numerik dan seri grafik, serta kami akan mencari pula kestasionaritasan dalam data. Yang pertama yaitu seri numerik dengan nilai minimum, kuartil bawah, median, mean, kuartil atas, dan nilai maksimum yang dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya, seri grafik kami telah melakukan plot persebaran harga saham BMRI untuk dapat menganalisis pergerakan data. Dapat dilihat pada hasil plot persebaran, data cenderung memiliki tren menaik pada rentang waktu bulan Juli 2024 hingga sekitar bulan September 2024. Setelah itu, data cenderung mengalami tren menurun di rentang waktu setelah bulan September 2024 dan seterusnya. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa data yang kami gunakan belum mencapai sifat kestasioneran. Hal ini didukung oleh hasil uji augmented behavior test dengan menghasilkan nilai p-value sebesar 0,956 yang dimana nilainya sangat jauh lebih besar dari nilai alfa yang kami gunakan yaitu 0,05. Dan hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis nol tidak ditolak atau artinya belum ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa data yang kami gunakan adalah data yang stasioner. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang kami gunakan tidak stasioner. Oleh karena itu, akan dilakukan transformasi log return untuk menstabilkan variansi, menormalkan data, serta mengurangi skewness. Selanjutnya, telah dilakukan
log return kepada data atau telah dilakukan diferensiasi sebanyak satu kali terhadap data. Setelah itu, kami kembali mencari deskripsi data meliputi sari numerik, sari grafik, dan akan kami uji kembali ke stasioneran data. Yang pertama yaitu sari numerik. Pada sari numerik terlihat perbedaan yang sangat signifikan adalah dari nilai median. Nilai median dari sari numerik data log return itu sebesar 0 atau dapat kita sebut konstan. Yang kedua yaitu sari grafik. Telah dilakukan plot persebaran logaritma harian dan dapat dilihat data berfluktuasi secara signifikan di sekitar rata-rata yang dapat diasumsikan bahwa data sudah stasioner. Hal ini didukung oleh hasil uji augmented behavior test yang menghasilkan p-value sebesar 0,01 yang dimana nilainya sangat jauh lebih kecil dari nilai alfa 0,05 yang artinya hipotesis 0 ditolak atau artinya eh, dapat disimpulkan sudah ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa data yang kami gunakan yaitu data yang stasioner sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Tahapan yang kedua adalah data processing. Data processing yang pertama yaitu membagi data. Data akan dibagi menjadi data train dan data validation dengan rasio 80-20. Dengan hal ini akan mendukung tujuan kami membuat base model. Dan base model dibangun dan dihitung root mean square error serta mean absolute errornya sehingga didapat nilainya sebesar 0,02483181 dan 0,01767231. Tahapan selanjutnya yaitu identifikasi model. Akan diterapkan plot ACF dan plot PACF terhadap data train. Hal ini bertujuan untuk mencari model ARMA PQ. Dan berdasarkan plot ACF dan PACF dari data train terlihat data cut-off saat lag 0 pada kedua plot, sehingga didapat model ARMA 0,0. Namun hal tersebut tidak wajar terjadi karena model ARMA 0,0 mengikuti model white noise, sehingga akan dicoba untuk model alternatifnya dan dipilih model ARMA 1,1. Dan ketika dicek parameterisasinya, ternyata kedua parameter dari ARMA 1,1 keduanya signifikan karena nilainya jauh dari nilai alfa, jauh lebih kecil dari nilai alfa sehingga keduanya signifikan. Oleh karena itu, diperoleh model dengan parameter AR dan MA yang signifikan yang mengikuti persamaan YT sama dengan minus 0,6985 YT min 1 minus 0,8487 ET min 1 plus ET. Dengan nilai minus 0,6985 dan 0,8487 merupakan nilai estimasi parameter dari AR1 dan MA1 itu sendiri. Berikutnya akan dilakukan uji diagnostik terhadap model yang sudah didapatkan. Uji diagnostik ini bertujuan untuk memeriksa apakah residual yang dihasilkan model sudah memenuhi tiga sifat yang diharapkan, yaitu residual berdistribusi normal, residual saling bebas, dan juga residual memiliki variansi yang konstan. Yang pertama, akan dilakukan uji terhadap kenormalan residual. Dilakukan uji kenormalan dengan tiga metode, yaitu metode QQ-plot, uji Shapiro-Wilk, dan juga uji Anderson-Darling. Dari QQ-plot, terlihat bahwa titik-titik tersebar jauh dari garis, mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Begitu juga uji Shapiro-Wilk dan juga Anderson-Darling yang menghasilkan p-value yang kurang dari 0,05. Maka dari itu, dari ketiga uji ini dapat disimpulkan bahwa residual model tidak berdistribusi normal. Berikutnya akan dilakukan uji terhadap sifat kesaling bebasan antara residual. Metode yang digunakan yaitu metode uji Liung-Box dan juga uji Box-Pierce. Kedua uji ini menunjukkan p-value yang lebih dari 0,05. Maka H0 tidak ditolak atau korelasi residual bernilai 0. Dapat disimpulkan bahwa residual model saling bebas. Berikutnya akan diuji kekonstanan variansi atau homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan metode uji Archangel. Didapatkan p-value yang kurang dari 0,05, maka terjadi penolakan H0. Dan dapat disebutkan bahwa residual model memiliki efek arch atau bersifat heteroskedastis. Akibatnya, butuh model tambahan selain ARMA 1,1 untuk memodelkan heteroskedastisitas ini. Untuk memodelkan sifat heteroskedastisitas tersebut, maka akan dicek untuk model Garch P,Q. Identifikasi model Garch ini dapat dilakukan dengan melihat plot ACF dan juga PACF residu kuadrat model. Terlihat dari kedua plot tersebut bahwa terjadi cut-off setelah log ke 0. Hal ini mengindikasikan suatu model Garch 0,0.
Namun, berdasarkan hasil dari uji diagnostik, ditemukan adanya efek heteroskedastis pada data. Maka dari itu, tetap akan dicek untuk beberapa model Garch. Model yang akan diperiksa ialah Garch 0,1 dan juga Garch 1,1. Berikut adalah hasil estimasi parameter dan juga uji signifikansi parameter untuk kedua model Garch tersebut. Untuk model Garch 0,1 ditemukan bahwa tidak ada parameter yang signifikan. Maka dari itu, model ini tidak akan digunakan. Adapun untuk Garch 1,1, berdasarkan keluaran R, parameter yang dihasilkan cukup signifikan. Maka model ini akan digunakan untuk analisis lebih lanjut. Adapun secara matematis, model Garch 1,1 ini dapat dituliskan sebagai berikut. Dari hasil yang didapatkan dari langkah sebelumnya, didapatkan pula model gabungan antara ARMA 1,1 dan Garch 1,1. Akan dilakukan estimasi parameter untuk model ini dan sekaligus diuji signifikansi parameternya. Berikut hasilnya. Dari uji signifikansi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa berhasil. Kecuali untuk parameter mu dan juga omega, namun hal ini dapat diabaikan karena hal ini sama saja dengan kita menganggap kedua model ini memiliki rata-rata yang nol. Secara matematis, kedua model gabungan ini dapat ditulis menjadi sebagai berikut. Setelah mendapatkan model gabungan tersebut, maka akan dilakukan forecasting sebagai langkah terakhir dari analisis dari waktu kali ini. Sebelum melakukan forecasting, dilakukan evaluasi performa model. Evaluasi performa model ini dilakukan dengan membandingkan RMSE dan juga My Model dengan RMSE dan My Base Model. Dari perhitungan yang dilakukan oleh bantuan software R, didapatkan RMSE model yaitu sebesar 0,02 dan juga My Model sebesar 0,016. RMSE dan My Model ini lebih kecil dibandingkan dengan yang dimiliki Base Model. Maka dari itu, model yang didapatkan sudah baik dan dapat digunakan untuk forecasting. Karena model ARMA 1,1 dan GARD ditambah GARD 1,1 sudah cukup baik, berikut adalah hasil dari forecasting yang dilakukan model tersebut. Adapun untuk interpretasi hasil forecasting tersebut, maka dari hasil min forecast menunjukkan bahwa nilainya cenderung mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pergerakan saham yang signifikan untuk beberapa hari ke depan. Adapun interval kepercayaan yang dihasilkan cukup lebar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemungkinan untuk suatu volatilitas yang tinggi. Terakhir adalah bagian kesimpulan dan saran. Dari hasil pemodelan dari waktu dan analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa data return dari harga penutupan atau close saham Bank Mandiri atau BMRI dari tanggal 27 Mei 2024 hingga 27 Mei 2025 sudah dapat dimodelkan dengan cukup baik oleh model dari waktu gabungan ARMA 11 plus GARD 11. Di mana model gabungan ARMA 11 plus GARD 11 ini bisa menghasilkan hasil forecast yang cukup baik dan juga semua parameter di dalam model gabungan ARMA 11 plus GARD 11 ini nih telah teruji signifikan, kecuali untuk parameter intercept dan juga parameter omega. Parameter intercept yang tidak terdeteksi signifikan bisa jadi disebabkan oleh min atau rata dari return yang cenderung mendekati nilai 0. Sedangkan untuk parameter omega yang tidak signifikan ini kemungkinan bisa disebabkan oleh tidak ada baseline variance atau variasi yang konstan dari ke waktu ke waktu. Karena data return dari harga saham penutupan Bank Mandiri ini sama 1 tahun dari tahun 2024 hingga 2025 itu kami dapatkan sangat dipengaruhi oleh data return dari waktu-waktu sebelumnya. Oleh karenanya data return itu tuh nilainya saling terkait sehingga tidak ada variansi yang konstan gitu loh. Jadi apa eh oleh karena itu parameter omega yang ini tidak terdeteksi signifikan oleh model, di mana parameter alfa dan juga beta dari model Garsor 1 itu dianggap sudah cukup baik dalam menjelaskan eh, return dan juga variansi dari returnnya yang dimodalkan oleh model gabungan ini, sehingga parameter omega dideteksi tidak signifikan. Sedangkan parameter alfa dan juga beta pada model Garsor 1-nya dideteksi signifikan. Kemudian, hasil forecast return saham Bank Mandiri selama beberapa hari ke depan memberikan angka yang cukup stabil, sehingga dapat menjadi salah satu indikasi bahwa saham Bank Mandiri ke depannya kemungkinan besar tidak akan berfluktuasi secara signifikan. Oleh karenanya, bagi para investor yang ingin berinvestasi di saham Bank Mandiri, dirasa cukup aman untuk melakukan investasi karena tidak ada indikasi kuat bahwa saham dari Bank Mandiri ini nih ke depannya akan tiba-tiba naik atau turun secara jauh gitu dari waktu-waktu yang sebelumnya.
Akan tetapi perlu diperhatikan juga bahwa selang kepercayaan forecast yang cukup lebar ini juga dapat menjadi indikasi adanya risiko volatilitas saham yang cukup tinggi. Sehingga kembali lagi bagi para investor yang ingin menanamkan investasi di saham Bank Mandiri ini belum memikirkan secara matang-matang dan sesuaikan juga dengan tujuan dari investasi. Apakah ingin mencari keuntungan dalam jangka pendek atau keuntungan dalam jangka panjang. Kemudian untuk saran, di masa depan ada baiknya jika dapat memilih model yang semua parameternya teruji signifikan, termasuk parameter intercept dan juga parameter omega. Sehingga dapat diperoleh model yang dapat memberikan hasil forecast dan juga model tersebut dapat ya menangkap dan menggambarkan data aktual dengan lebih baik lagi. Kemudian juga mungkin apabila memungkinkan data yang digunakan untuk memodelkan dari waktunya diambil data yang lebih banyak sehingga eh, misalkan diambil datanya hingga 3 tahun ke belakang dengan tujuan agar modelnya lebih akurat dan lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.